Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok bayi perempuan dalam kantong plastik di pekarangan rumah. Kerap diperlakukan kasar, seorang wanita di kota Makassar tega menikam suaminya. Kehadiran program makan bergizi gratis membuat para siswa jadi lebih hemat. Kita ke informasi pertama. Sesosok bayi perempuan ditemukan dalam kantong plastik di pekarangan rumah di Kabupaten Maros. Ari-arinya yang masih menempel pada tubuh, jadi dugaan sang bayi ditinggal tak lama setelah dilahirkan. Bayi berjenis kelamin perempuan itu terus menangis saat dievakuasi dari halaman rumah warga di Desa Purnakarya, Kabupaten Maros. Bayi malang ini didapati berada di dalam kantong plastik dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Hanya sehelai kain yang menempel di tubuhnya. Saat ditemukan, terdapat luka bekas gigitan semut. Penemuan bayi ini pun menggegerkan warga setempat. Warga melaporkan temuan tersebut kepada pamong desa dan polisi. Pada saat di sana. Ada bayi di rumah warga, sudah masuk di rumah warga. Itu kondisinya seperti apa, Bu? Saya dilihat. Terbungkus apa Bu itu pada saat? Plastik, Terus? masih dibungkus plastik. Alhamdulillah kondisi badannya bagus. Waktu ditemukan Bu, gimana? Ada darah, masih ada ari-ari. Masih ada hari-harinya. Masih lengkap ya hari-harinya Bu? Lengkap. Diduga bayi ditinggalkan di perkarangan rumah warga tak lama setelah dia lahirkan. Untuk mengungkap pelaku yang melantarkan bayi, polisi memeriksa sejumlah warga dan CCTV di sekitar TKP. Kami berkoordinasi semua instansi terkait, mulai dari pengecekan CCTV yang mungkin mengambil gambar, kemudian komunikasinya dengan beberapa keluarga yang mungkin pernah mendengar melihat ada keluarga yang hamil. Begitu barangkali. Pak, kira-kira ada dugaan hubungan gelap atau gimana Pak? Semua kemungkinannya bisa terjadi. Untuk memastikan itu kami butuh waktu, mohon doanya semua. Semoga kami bisa mengungkap siapa pemilik bayi. Bayi yang dalam keadaan sehat kini menjalani perawatan medis di Puskesmas Tanra Lili. Raisa Abu melaporkan dari Maros. Seorang wanita di kota Makassar tega menikam suaminya. Kerap diperlakukan kasar dan tidak diperhatikan saat hamil. Diduga jadi penyebab ia menikam pasangan hidupnya. Pria berinisial RZ ini harus mendapatkan perawatan medis di salah satu rumah sakit di kota Makassar setelah ditikam istrinya. Korban terluka di kedua bahu usai dianiaya menggunakan kunci kontak sepeda motor. Petugas yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku. Wanita 18 tahun itu langsung dibawa polisi ke kantor Polsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku emosi kepada sang suami yang sering berperilaku kasar. Tak hanya itu, pelaku juga kesal karena korban tak peduli padanya yang tengah hamil muda. Cekcok pun terjadi hingga pelaku mengambil kunci motor dan menganiaya suaminya. Korban ini mengalami luka di bahu kiri dan kanan. Berdasarkan keterangan korban, pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah istri siri korban. Maka dari itu, terhadap istri siri korban kami amankan di Polsek Panakukang. Adapun alat yang digunakan oleh pelaku adalah kunci sepeda motor. Motifnya adalah mereka ada pertengkaran kesalahpahaman antara si istri dan si suami. Setelah dimediasi petugas, kedua pihak sepakat berdamai. Polisi kemudian melakukan tindak restoratif justice dengan membebaskan pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.
Jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu muda di Kota Makassar melaporkan suaminya ke polisi. Polisi akhirnya menetapkan sang suami sebagai tersangka setelah korban melapor kedua kalinya. Wanita berinisial SM 21 tahun mendatangi Mako Polrestabes Makassar Selasa malam. Didampingi ibu dan anaknya, wanita ini melaporkan tindakan kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Ini bukan pertama kalinya korban melapor. Sebelumnya, korban telah membuat laporan terkait kekerasan yang dialaminya pada pertengahan tahun 2024 lalu, namun tidak ada perkembangan. Korban akhirnya kembali membuat laporan polisi untuk kali kedua dengan menyeretkan dokumen hasil visum dari rumah sakit swasta. Suami korban yang merupakan mahasiswa ilmu pelayaran diduga sudah melakukan aksi kekerasan selama 1 tahun terakhir. Pemicunya karena korban meminta kepada tersangka agar pernikahan siri mereka bisa terdaftar di negara. Penetapan tersangkanya yang tadi karena dia melakukan tindak kekerasan, terus dilengkapi dengan visumnya, maka sudah sah dan sudah bisa P21 dan sudah diterima oleh kejaksaan. Si perempuan ini karena sudah hamil dan sudah dinikahkan, sekarang tuntutannya ini perempuan selalu menuntut untuk dinafkahi. Sedangkan ini masih statusnya masih kurang, masih pelajar. Dia tuntut dinafkahi dan dituntut juga nikahnya harus nikah sah. Itu yang dituntut, karena dituntut terus dilakukanlah penganiayaan. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Momasardi melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan pedagang kaki lima di pasar tradisional Pangkep ditertibkan. Hal ini dilakukan karena lapak pedagang menutupi separuh jalan hingga sering menimbulkan kemacetan. Selasa pagi, petugas langsung memindahkan barang-barang milik pedagang yang ditaruh di badan jalan. Pasalnya, lapak para pedagang di pasar tradisional di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menutupi separuh jalan. Sehingga tidak jarang hal ini menimbulkan kemacetan karena kendaraan sulit melintas. Ditambah lagi adanya puluhan becak motor yang parkir sembarangan di kawasan ini. Sebelumnya petugas telah melakukan sosialisasi berulang kali kepada para pedagang. Penertiban pun akhirnya dilakukan secara persuasif dengan memberikan pengarahan dan pembinaan kepada ratusan pedagang agar tidak menggunakan bahu jalan. Fasilitas umum yang dijadikan lokasi berjualan juga ditertibkan agar hak pejalan kaki tidak terganggu. Di mana kita tahu bahwa teman-teman di pasar karena kesibukan terkadang lupa aturan. Jadi hari ini sebenarnya kita mengingatkan mereka bahwa kegiatan jual beli di area pasar itu hanya di area-area yang diperbolehkan. Area akses masuk seperti jalan itu diharapkan dikosongkan supaya pembeli enak aksesnya masuk, kemudian penjual juga banyak mendapat pengunjung pembeli. Itu kita akan melakukan pendekatan secara persuasif, komunikasi persuasif untuk mencapai hasil yang maksimal. Disuruh mundur agar tidak memenuhi badan jalan itu. Oh, enggak apa-apa. Yang penting bentor juga karena pembelian tidak mau masuk. Oh, biasa ada bentor, kebanyakan bentor di sini, kadang 4, kadang 5. Setelah melakukan penertiban, petugas akan berpatroli agar tidak ada pedagang nakal yang kembali menggunakan bahu jalan. Andi Momasardi melaporkan dari Pangkep.